Bisakah kamu lebih cepat? Guru, jangan bergerak, aku hampir selesai. Sudah hampir 2 jam. Kamu ada habisnya atau tidak? Rahasia naga 9 putaran ini tidak ada kelanjutannya. Kamu benar-benar ingat atau tidak? Aku berusaha. Guru, aku sudah ingat semuanya. Aku hanya punya setengah bagian. Setengah sisanya tersembunyi di kota Yun. Kamu harus turun gunung untuk mencarinya. Kota Yun begitu besar, bagaimana aku bisa menemukannya? Gurumu dulu berkelana ke 9 wilayah. Banyak keluarga besar di kota Yun. Mereka semua dilindungi oleh gurumu. Jika ada masalah, kamu bisa minta bantuan mereka. Apakah setengah bagian lainnya ada pada seseorang? Benar. Setengah bagian lainnya ada pada putri sulung keluarga Cui di kota Yun. Oh, begitu. Lalu dia, bisakah aku melihatnya? Kamu tenang saja. Dulu gurumu sudah menjodohkanmu dengan keluarga Cui. Nona Cui ini adalah tunanganmu. Khawatir apa? Tunangan? Apa dia? Juga secantik guru? Meskipun tidak secantik aku, kamu tetap harus menikah. Rahasia naga 9 putaran itu adalah hasil jerih payah gurumu dengan nyawanya. Meskipun dengan cara apapun, kamu harus mempelajarinya seutuhnya. Setelah aku menaklukkan putri sulung itu, aku akan kembali menemani guru. Ini surat perjanjian pernikahanmu dengan keluarga Cui. Ini adalah milik gurumu, Giok yang dulu memerintah 9 wilayah. Cepat pergi ke kota Yun, Qingzhou, nikahi putri sulung keluarga Cui. Guru, kau sangat baik padaku, aku jadi enggan pergi. Cepatlah pergi. Putri sulung keluarga Cui sedang menunggu untuk kamu jahati. Hotel Jiangye. Janji dengan putri sulung Cui ada di sini. Entah bagaimana rupa putri sulung Cui itu, apakah secantik guru? Siapa yang berani menolong kakek di pinggir jalan zaman sekarang? Sekali menolong, semua harta bisa habis. Zaman sekarang, keluarga mana yang tidak punya orang tua? Coba bayangkan. Jika itu kakek dari keluargamu, apakah kalian juga bersikap seperti itu? Ya udah, pergi aja. Kakek, Anda baik-baik saja? Ini, Coba bayangkan. Cek dulu saldo kamu. Berapa angka nol? Hahaha. licik banget si kota ini. Kakek, ayo bangun. Lihat, aku berpakaian seperti ini, juga nggak punya duit. Memerasku juga sia-sia. Kakek, Anda. Udah tua, udah nggak berguna. Nak, kamu sangat baik hati. Aku benar-benar harus berterima kasih. Kakek terlalu baik. Itu hanya hal kecil. Kalau kakek tidak apa-apa, aku pergi cari istriku dulu. Nak, istrimu ada di meja nomor 6. Ayo masuk. Oh, baik, terima kasih. Anak ini bagus. Cocok jadi menantu keluarga Shu. Salam, Shulau. Nona saat ini baik-baik saja. Kalian jaga saja. Lihat orang itu, mulai sekarang, dia adalah calon suami Nona. Jiang Yue. Jalannya sudah kuberi petunjuk pada si bodoh ini. Sisanya tergantung jodoh kalian. Kakek yang tadi, bagaimana dia tahu istriku ada di meja 6? Seharusnya di sini. Halo, Nona Cui, nama saya Jiang Chen, aku tunanganmu. Meskipun aku baru turun dari gunung, aku belum begitu mengerti tentang dunia di sini. Tapi aku bisa jamin, setelah menikah, aku pasti akan baik padamu. Dan lagi, mulai sekarang, gajiku akan kuserahkan 4/5 kepadamu, pasti tidak akan membuatmu menderita sedikit pun. Halo, aku Su Jiang Yue. Punya rumah dan mobil. Tahun lalu pendapatan sudah tembus 3 miliar. Seharusnya tidak perlu gajimu yang 4/5 itu. 3 miliar? Tunggu sebentar, kamu bukan Cui Rubing? Menurutmu? Astaga, ternyata salah orang. Itu semua karena kakek itu salah arah, malu banget. Maaf, aku salah masuk. Bagaimana, nak? Kakek cariin tunangan ini lumayan, kan? Orangnya sih cukup lucu. Tapi tunggu dia lulus ujian dariku dulu baru aku pertimbangkan pernikahannya. Di mana ya? Pasti dia itu. Maaf ya Nona Cui, maaf sudah membuatmu menunggu. Aku Jiang Chen. Kamu Jiang Chen? Benar, Nona Cui aku datang untuk memenuhi pertunangan. Stop. Dengan kondisimu beneran berani datang memenuhi pertunangan keluarga Cui? Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk membatalkan pertunangan. Aku Cui Rubing adalah putri keluarga Cui, keluarga terkenal di kota Yun. Kamu cuma pengemis baru turun gunung pantas melamar? Dulu pertunangan itu diatur guruku dan ayahmu. Tertulis jelas hitam di atas putih.
Kertas sampah kamu tega pamernya untuk cari muka. Sungguh konyol. Kamu. Keluarga Cui setidaknya keluarga terpandang. Kau punya anak rendahan seperti kamu? Kamu bicara sama siapa? Bukannya kamu lihat keluarga Cui besar dan kaya mau pakai budi kecil gurumu dulu jadi menantu yang tinggal di sini? Budi kecil? Kalau dulu tidak ada naungan Tianwu Pavilion keluarga Cui bisa sampai sekarang. Bahkan untuk batalin pertunangan aku harus bicara langsung dengan Tuan Cui. Hari ini hari besar keluarga Cui, bahkan keluarga Su, keluarga terbesar di kota Yun akan datang. Ayahku tak ada waktu untuk orang sepertimu. Kalau bukan karena teknik naga ilahi 9 putaran, siapa mau bicara denganmu? Seumur hidup, aku berbuat baik baru dapat teknik naga ilahi 9 putaran ini. Kau satu-satunya muridku harus jaga pusaka utama ini. Guru. Gak apa aku bisa tunggu. Apa kamu tidak ngerti bahasa? Bukan ayahku mau atau tidak tapi kamu tidak pantas. Ngerti? Cui Rubing, jangan keterlaluan. Gimana? Mau main tangan? Hah? Apa aku salah? Kampungan. Mau batalin? Suruh ayahmu sendiri yang datang batalkan. Nona, Tuan Besar menyuruhmu segera kembali. Pernikahanmu dengan Tuan Muda Chen akan segera dimulai. Baik. Kamu ingin bertemu ayahku, kan? Kamu tunggu di sini. Ayahku akan segera datang. Baik, aku tunggu di sini. Jaga dia baik-baik. Kakek, ini calon cucu menantu yang kau pilih. Sungguh pengecut. Kau masih berharap dia bisa melindungiku? Jiang Yue. Ini. Aku tahu, kau ingin mencari pria baik untukku sebelum menutup mata. Tapi ini benar-benar bukan sembarang orang yang bisa ditemukan di jalan. Hari ini adalah pernikahan Nona Muda Cui dan Tuan Muda Chen. Keluarga Chen di Hotel Chen. Mengundang seluruh keluarga terhormat di kota Yun. Orang bodoh ini, En, malah masih menunggu Tuan Cui di sini. Hanya seorang pengemis yang ingin naik ke kelas atas. Apa yang kalian katakan? Haha, hari ini adalah pernikahan Nona Muda Cui dan Tuan Muda Chen. Seluruh kota Yun. Mungkin hanya kau yang tidak tahu. Dengan penampilanmu yang kumal. Ingin bersaing dengan Tuan Muda Chen. Orang besar seperti itu benar-benar angan-angan kosong. Keluarga Cui. Sudah terlalu keterlaluan. Kembali. Nona Muda sudah memerintahkan. Kau tidak boleh pergi hari ini. Hanya kalian ingin menghalangiku pergi. Keluarga Cui. Berani mempermainkanku seperti ini. Setelah aku mendapatkan Jiu Zuan Longshen Jue yang guru tukarkan dengan nyawanya, aku pasti akan membuat kalian membayar. Tuan Shu, sepertinya kita menabrak seseorang. Ada apa? Dia lagi. Kenapa begitu kebetulan? Di dunia ini mana ada yang begitu kebetulan? Lihat dia baru saja dipermalukan oleh wanita itu dengan pengecut. Mungkin melihat mobil kita, hanya ingin pura-pura tertabrak. Jiang Yue, kecurigaanmu yang tak berdasar ini sungguh tidak sopan. Siapa yang nyetir begitu tidak lihat? Orang sebesar ini tidak kelihatan? Jika tebakanku salah, aku akan turun dan minta maaf padanya. Hei, kau tidak apa-apa. Sepertinya ini salahku. Cepat kabur. Tidak apa-apa, aku yang ceroboh. Maaf ya. Menabrak orang. Lalu menuduh orang pewaris Shu harus menepati janji. Astaga, Benar, seharusnya tidak dengar kata istri guru. Dunia luar ini terlalu berbahaya. Baru saja dipermainkan orang Cui sekarang ditabrak mobil lagi. Kebetulan sekali kamu juga di sini. sebenarnya Ada apa? Biar kulihat. Ini akibat pola makan yang tidak teratur dalam waktu lama gastroenteritis akut. jangan berpikir kamu bisa ambil kesempatan. Kalian perempuan, bisakah tidak semuanya narsis? Aku hanya ingin membantu meredakan sakitmu. Kamu mau apa? Jangan bergerak. Kamu ternyata bisa ilmu kedokteran. Ini adalah teknik akupresur Jiuyang, pengobatan Tiongkok, hanya bisa meredakan sakit sementara, tapi hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Untuk sembuh total, harus perbaiki pola makan. Jangan semua pria dianggap mata duitan dan hidung belang. Harus percaya di dunia ini, masih ada pria baik. Aku masih ada urusan penting, kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu.
Tidak mata duitan dan hidung belang, baik hati dan jujur. Bagaimana Nona, sekarang percaya sama kakek bahwa jodoh yang dipilihkan untukmu bagus? Putaran ini kamu menang. Baiklah, aku akan siapkan hadiah untuk membantumu melamar anak ini. Tunggu. Sudahlah, aku yang akan melamar, tapi sepakat dulu, aku tidak akan menerimanya semudah itu. Selamat siang, tuan keluarga dan teman pengantin pria di kiri keluarga, dan teman pengantin wanita di kanan sumbangan di tengah, silahkan. Saya cari orang. Cari orang tidak masalah, sebutkan nama. Cui Long. Tuan Cui tua Anda adalah? Tianwu Pavilion Jiangchen. Tianwu Pavilion, bro. Apakah kamu salah tempat? Tidak salah. Lalu Tianwu Pavilion itu untuk apa? Belajar bela diri. Saudara belajar bela diri. Kamu lancar sekali menghafal dialog. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Cui. Bisa cari tempat lain untuk berlatih? Haha. Masuk dan bilang ke Cui Long. Murid Murong Shang datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Memenuhi perjanjian pernikahan? Kamu? Orang? Ada pengacau di pintu? Usir dia. Ada apa? Tuan Cui, orang ini ingin mengacau pernikahan Nona besar. Berani? Siapa kamu? Berani mengacaukan pernikahan keluarga Cui dan Chen? Saya murid Murong Shang. Nama saya Jiang Chen. Atas perintah istri guru, datang untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Kamu ingin menikahi Rubing keluarga kami? Ya, ini adalah wasiat guru saya sebelum wafat. Ini adalah hal besar bagi kedua keluarga. Dengan bau miskinmu ini kamu berani datang? Nyonya Cui, apa maksud perkataanmu? Saya turun gunung dari jauh. Kalian bukan hanya tidak menyambut dengan baik, malahan berkata dingin seperti ini. Cih, menantu, kamu pikir kamu siapa? Orang kampung sepertimu siapa yang mengizinkanmu mengaku sebagai menantu keluarga Cui? Melihat sikapmu ini, apa kamu ingin mengingkari janji? Mengingkari janji? Kamu pantas? Cari tahu posisimu sendiri. Rubing di keluarga kami harus menikah dengan keluarga terhormat di kota Yun, setidaknya orang besar seperti Tuan Chen yang didukung keluarga Shu. Kepala keluarga Cui, bukankah kamu harus menyatakan pendapat? Oh, ingat. Perjanjian pernikahan ini hanya candaan saya dengan gurumu dulu. Keluarga Cui kami tidak pernah menganggapnya serius. Keponakan, kenapa jadi serius? Awalnya saya kira Cui Rubing yang tidak mau menikah dengan saya, makanya datang untuk membatalkan. Tak menyangka kepala keluarga Cui, keluarga terhormat kota Yun, juga bisa melakukan perbuatan ingkar janji. Ah, keponakan, jangan marah. Saya sudah tua, banyak hal lupa. Perihal dulu, apa ada buktinya? Tentu ada. Ini hitam di atas putih, ada surat perjanjiannya. Lihat sendiri. Ternyata yang kamu maksud adalah surat perjanjian ini? Kau? Tanpa perjanjian pernikahan ini, kamu ini bukan siapa-siapa. Mengandalkan jasa masa lalu, gurumu sedikit bantuan kecil ingin naik derajat. Angan-angan. Cui Long. Berani-beraninya, kau merobek perjanjian pernikahanku. Aku bilang padamu, jangan keterlaluan. Perjanjian nikah. Hanya selembar kertas usang. Hanya orang bodoh sepertimu yang menganggap main-main ini serius. Apa katamu, Cui Long? Guruku dulu benar-benar buta, sampai menyelamatkan sampah seperti kalian. Gurumu hanya ingin menempel ke keluarga Cui kami. Perguruan liar dari gunung. Coba lihat, berapa orang di Yuncheng yang kenal. Kamu dan gurumu. Hanya dua badut kecil. Sungguh menganggap diri tamu istimewa. Hei, Cui, jangan keterlaluan. Kau boleh bicara tentang diriku, tapi jangan pernah menghina guruku yang sudah tiada. Dasar anjing, berani-beraninya kau main tangan. Seorang kampungan yang tidak pernah melihat dunia. Selain tenaga kasar, apalagi, aku bilang terus terang. Menantu kami adalah Tuan Chen dari keluarga terpandang Chen di Yuncheng. Kerabat, dekat petinggi grup Su. Dengan kemampuan keluarga Su, menggerakkan jari saja bisa membuatmu lenyap dari Yuncheng. Kalau begitu, coba saja. Siapa yang bicara besar di pernikahan tuan muda ini? Siapa lagi pengemis dari gunung itu? Tidak mungkin ayah mertua, yang pernah bertunangan dengan Rubing. Hanya barang seperti ini, kau cari jodoh seperti ini untuk Rubing lebih baik cari anjing saja. Kamu ini apa? Apa kau punya hak bicara di sini? Diam kau berani bicara seperti itu pada Tuan Chen kami. Tuan Chen kami didukung oleh keluarga Su, keluarga papan atas di Siaguo. Hari ini bahkan keluarga Su akan mengirim orang untuk menghadiri pesta pernikahan kami. Kamu ini, bahkan menalikan sepatu Tuan Chen tidak layak. Sampah, apakah kau punya hak bicara?
Lihat, hari ini, tuan muda ini yang menjadi pengantin pria menggantikanmu, kamu, mending kembali ke gunung dan tinggal di sana. Itu lebih cocok untukmu. Jahat siapa yang jadi istri sampah ini? Betul, orang seperti dia, bahkan anjing pun tidak mau padanya. Kau cari mati, ya? Dia berani main tangan pada Yunjie, cepat hentikan dia. Dasar kampung, mati saja. Berani-beraninya kau main tangan padaku? Yang kena pukul, memang kau anjing busuk dari got, berani main tangan pada tuan muda? Kalian sendiri yang mencari. Kau mau mati? Aku bantu, hancurkan dia. Buat dia seumur hidupnya hanya bisa mengemis di Yuncheng dengan tubuh cacat. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani menyentuh keluarga Xu hari ini. Ternyata Nona Besar Shu. Kedatanganmu benar-benar membuat keluarga Cui bersinar. Tidak kusangka, pernikahan putri kecilku bisa mengundang Anda. Pantasan Tuan Chen, memang punya pengaruh besar. Kenapa Nona Besar Shu sendiri yang datang? Ini terlalu merepotkan. Kamu datang? Sudah 3 kali bertemu dalam sehari, Nona Shu. Apa kau diam-diam mengamatiku? Berani? Kau pengemis tak tahu malu, berani menggoda Nona Besar Shu. Orang. Cepat bawa si kecil manis ini keluar, jangan ganggu kesenangan Nona Besar Shu. Berhenti. Siapa berani? Hari ini aku datang untuk mengundang Tuan Jiang menjadi menantu keluarga Su. Hah? Aku? Jangan-jangan salah? Nona Besar Shu, tadi Anda bilang, Anda akan menikahi Jiang Chen? Kenapa? Ada masalah? Dia itu anjing liar yang baru turun gunung. Bagaimana bisa? Kurang ajar. Tuan Jiang juga bisa kau nilai seenaknya? Nona Besar Shu, apa Anda salah orang? Jiang Chen ini, dia hanya datang ke pernikahanku untuk makan gratis, pengemis bau. Benar, Nona Besar Shu, orang seperti Jiang Chen, bahkan Rubing dari keluarga kami tidak sudi, apalagi Anda. Apakah dia layak atau tidak? Apa urusan kalian bicara? Jiang Chen tidak punya apa-apa, tapi keluarga Su punya uang dan status, semua itu bisa kuberikan pada Jiang Chen. Dia tidak perlu memilikinya. Seperti keluarga Su, tidak bergantung pada menjilat penguasa untuk naik. Apa? Keluarga Su mau berbesan dengan sampah seperti ini? Entah bagaimana orang desa ini bisa mendekati keluarga Shu. Tadi kalau tahu, tidak akan bersikap seperti itu. Nona Besar Shu, tadi kau bilang mau menikah denganku? Benar. Maharnya, kakekku sudah menyiapkan untukmu. Ini kunci villa tepi danau, dan kunci mobil mewah edisi terbatas, mulai hari ini jadi milikmu. Villa tepi danau? Ini adalah kompleks villa termahal di Yuncheng. Anjing kampung seperti dia pantas tinggal di sini. Iya, tempat ini, keluarga Chen saja tidak pantas masuk dia. Cukup, sudah 3 kali. Tadi aku sudah bilang dengan jelas, Jiang Chen adalah calon suamiku dari keluarga Su menghina. Dia sama saja menghina keluarga Su, kami paham. Ini, Jiang Chen baru turun dari gunung sebentar. Kok bisa jadi calon menantu keluarga Su? Dia dapat keberuntungan macam apa? Ini si orang kampung itu. Aku lihat sekali saja sudah muak. Keluarga Shu, sebagai keluarga terhormat nomor 1 di Yuncheng saja tidak punya kesombongan sebesar itu. Kalian berhak apa? Berani ngomong gitu? Nona Shu, Anda benar-benar salah paham terhadap kami. Iya, tadi hanya bercanda dengan Jiang Chen, ini semua salah paham. Salah paham. Kalian tegang ngomong gitu? Kalian main tangan ke Jiang Chen ini belum selesai. Mulai hari ini keluarga Cui akan dikeluarkan dari keluarga terhormat Yuncheng. Nona Shu, kamu tega demi sampah ini, mengeluarkan keluarga Cui dari keluarga terhormat Yuncheng. Bukan hanya itu, grup Cui juga akan diboikot mulai sekarang. Kalian memukul anggota keluarga Su, masih berharap aku bekerja sama dengan kalian? Yunjie, tolong. Kamu bantu aku minta ampun ke Nona Shu. Nona Su, keluarga Chen, juga termasuk keluarga terhormat di Yuncheng, dan aku punya kerabat, juga bekerja, di perusahaan Anda, di bawah wakil direktur Su Wei. Bisakah Anda mempertimbangkanku, lepaskan keluarga Cui? Kamu minta ampun? Kamu pikir kamu siapa? Tadi masih bersama keluarga Cui menghina anggota keluarga Shu, kamu pikir bisa selamat sendiri? Aku? Maksud Anda apa? Keluarga Chen sama bersalahnya dengan keluarga Cui, bersama-sama dikeluarkan dari keluarga terhormat. Nah, Nona Shu, tuan aku benar-benar tidak tahu Anda suami dari Nona Shu. Maafkan aku tadi mataku buta. Kemana saja sebelumnya? Tadi kan sombong, bersorak ria, harus bayar harga yang setimpal. Nona Shu, kamu demi sampah seperti ini sampai segitunya?
Tidak takut menyesal? Menyesal? Hanya keluarga Chen. Berani bicara besar? Kalau tidak ada urusan lain, kamu bersedia ikut aku pulang sebentar. Ayahku sedang mengadakan jamuan menunggumu datang. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Kata kamu, kenapa kita bisa berurusan dengan pengemis sial ini? Sekarang membuat keluarga Su marah. Bahkan perusahaan diboikot total. Jiang Chen sialan ini, keluarga Cui kali ini benar-benar habis. Tidak segitunya aku punya cara. Tuan Chen, kamu punya cara? Tentu saja pamanku Chen Renfa adalah orang lokal terkuat di seluruh Yuncheng. Sekarang bahkan perusahaan Shu memiliki utang hampir 100 juta padanya. Atas perbuatan hari ini, aku akan membuat mereka membayar harga. Kakek, orangnya sudah kubawa. Nak, masih ingat aku? Kakek yang dulu menabrak aku. Betul-betul, itu aku. Aku perkenalkan. Ini cucuku, Jiang Yue, calon istrimu. Perihal pertunangan yang dulu, apa kau serius? Apa-apaan, kakek? Bukankah pertunangan itu hanya alasan untuk melerai? Kita baru bertemu 3 kali. Apa cucumu benar-benar suka padaku? Suka padamu? Jangan bermuka tebal. Kalau bukan karena kakek menyuruhku membantumu, aku takkan datang. Nona Shu di rumahmu ini ternyata tidak tahan bercanda. Bilang 2 kata saja sudah tidak terima. Jiang Yue ini masih muda, belum paham. Jangan kau ambil pusing. Omong-omong, ada satu hal lagi. Sembah kepada Tuan. Maksudmu aku? Kalau aku tidak salah tebak, Tuan seharusnya adalah murid utama Tian Wu Pavilion. Tian Wu Pavilion punya jasa besar pada keluarga Shu. Tanpa Tian Wu Pavilion, tidak akan ada keluarga Shu seperti sekarang. Aturan keluarga Shu, bertemu Anda wajib bersujud. Bagaimana kau tahu aku dari Tian Wu Pavilion? Hari itu, aku ingin memilihkan jodoh untuk cucuku Jiang Yue, tanpa sengaja memilih Tuan Jiang. Setelah itu kusuruh orang menyelidiki, barulah tahu Andalah yang memegang giok naga, murid utama Tian Wu Pavilion. Maka aku mengadakan jamuan ini untuk Tuan. Yah, sama-sama ditolong, keluarga Cui dan keluarga Su bagaikan langit dan bumi, kau menjamuku, sedangkan keluarga Cui menghinaku begitu. Tuan Jiang kali ini datang mewakili Tian Wu Pavilion untuk memenuhi pertunangan, suatu kehormatan. Keluarga Cui bukan saja tidak menyambut, malah mengingkari janji dan menghina Tuan di depan umum. Benar-benar pantas mati. Betul. Keluarga Cui tidak hanya mengingkari pertunangan, bahkan menghina guruku di depan umum, jika bukan demi beliau, demi teknik naga 9 transformasi yang ia pertaruhkan nyawanya, aku juga tidak akan bersabar. Teknik naga 9 transformasi? Bukankah teknik naga 9 transformasi ada di keluargaku? Apa? Dulu keluargaku mengalami musibah, maka aku menitipkan cucu kecil Jiang Yue di Tian Wu Pavilion. Setahun kemudian, keluarga Shu bangkit kembali, Jiang Yue pun pulang. Saat pulang, di punggungnya sudah tertato teknik naga 9 transformasi ini. Apa guruku salah? Sepertinya dulu keluarga Cui ingin menjalin hubungan dengan Tian Wu Pavilion, maka mereka menggantikan keluarga Shu untuk pergi ke Tian Wu Pavilion, menyampaikan terima kasih, lalu mendapat kontrak pertunangan. Menimbulkan kesalahpahaman seperti sekarang. Ternyata begitu. Tuanmu, seharusnya dia mengira Cui Rubing adalah Jiang Yue. Sekarang lihat, Anda benar-benar sudah menikah dengan Sun kecil. Kalau tidak, teknik Jiu Zuan Long Shen Jue ini mungkin tidak akan mudah didapatkan. Tunggu, meskipun kita sudah menikah sekarang, tapi ini hanya pernikahan formal. Kita tetap bisa hidup sendiri-sendiri. Jangan campuri hidupku. Dan aku juga tidak akan peduli kalau kamu cari wanita lain. Ah, jangan begitu, Nona Shu. Kamu membuatku terdengar seperti playboy. Ini kartu identitas dari Qianjin Group milik Shu. Mulai sekarang kamu kerja sama aku. Persiapannya cukup lengkap untukku. Mulai sekarang di perusahaan panggil aku Direktur Su. Kita hanya atasan dan bawahan biasa. Yang paling penting, jangan punya perasaan apapun padaku. Sepertinya menaklukkan istri sedingin es ini benar-benar tugas yang berat dan panjang. Direktur Su, tadi Wakil Direktur Su menyuruh orang ke bagian keuangan mengambil banyak dokumen. Sekarang akan mengadakan rapat darurat. Baik, aku pergi lihat. Oh ya, bawa dia ke meja kerjanya. Tuan Jiang, ikut aku. Ini meja kerja Anda. Mulai hari ini, Anda adalah staf Departemen Hukum Qianjin Group. Staf Departemen Hukum? Bukan,
Aku bukan pengacara. Aku juga tidak bisa kerja hukum begini. Tuan Jiang, Departemen Hukum tidak hanya membuat kontrak, tapi juga menagih pembayaran. Penagih? Kamu bilang aku penagih utang perusahaan? Aku, suami direktur utama kalian, cuma bisa jadi penagih utang di perusahaan? Pekerjaan Departemen Hukum sudah ada aturannya. Siapa yang keberatan? Ini manajer Sun dari Qianjing Group. Saat ini Departemen Hukum dikelola olehnya. Perusahaan Qianjing kami adalah grup besar. Tidak ada sistem nepotisme. Kalau mau bertahan di sini, harus punya kemampuan nyata. Hidup dari istri di sini tidak berlaku. Siapa bilang aku tidak punya kemampuan? Kalau begitu tunjukkan padaku. Kamu si wajah putih ini. Apa benar punya kemampuan? Grup Chen berhutang 100 juta kepada perusahaan kita. Sekarang perusahaan kita sangat membutuhkan dana ini. Kamu tagih saja. Grup Chen terkenal keras kepala. Hutang ini sudah setahun. Semua yang pergi menagih, semua patah lengan dan kaki. Manajer Sun, namun wakil direktur kita, Xu Wei, adalah tangan kanan yang paling andal. Wakil direktur Xu juga cucu kandung Xu Chengyuan. Sepertinya mau menjadikan si muka putih ini sasaran. Ternyata Pak Tua ini tahu aku suami Xu Jiangyue, sengaja cari masalah di sini. Kalau begitu biar aku lihat, si muka putih ini apa benar punya kemampuan. Kenapa tidak? Tapi sebelumnya, kalau aku benar-benar kembali nanti, kalau kau lihat aku di Cianjin, kau harus menunduk dan rendah hati. Kalau kau memang punya kemampuan untuk kembali, jangan bilang aku menunduk. Aku mau panggil kamu. Kakek pun rela. Tapi, kalau kau gagal mengambil utang ini, langsung enyah dari sini. Tidak masalah. Bagus, nanti jangan menyesal. Baiklah, aku akan memberimu seorang partner, supaya jangan bilang aku menyuruhmu sendirian. Anki, kemarilah. Halo, Tuan Jiang. Bagus, manajer Sun. Kau tahu kan kerja tim pria wanita lebih ringan dan kau memberiku cewek secantik ini. Jangan sungkan panggil saja Chen Ge. Chen Ge. Tanpa basa-basi kalian bisa langsung ke Chen Shi sekarang. Tuan Shu, urusan sudah beres. Aku juga telah menyiapkan untuknya. Anki yang paling tidak berguna. Sekarang anak itu sudah pergi ke Chen Shi. Aku jamin, dia tidak akan bisa kembali utuh ke Qianjin Group. Kerja bagus nanti keuntungan untukmu pasti ada. Chen Ge. Kita hanya mengingatkan Chen Xi saja. Kalau tidak bisa mendapatkan utang ini, jangan dipaksakan. Tak usah takut, kita datang untuk menagih utang, kita yang benar, mereka yang harus takut, kita tidak salah. Chen Ge, kau tidak tahu, Direktur Utama Chen Xi, Chen Renfa adalah orang paling kuat di daerah ini. Dia didukung oleh kekuatan paling menakutkan di Yuncheng. Lei Ye, kalau kau menyinggung Lei Ye, akhirnya kau mati tanpa tahu bagaimana. Jiang Chen, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kau menikahi Su Jiangyue dan menjadi menantu keluarga kaya? Kalian berdua yang diboikot oleh Sushi Anjing, celaka saja bisa datang. Aku sebagai anggota Sushi kenapa tidak bisa datang? Bangsat, tidak lihat ini tempat apa, ini Chen Shi. Bahkan jika kau orang Shu tidak bisa main-main di wilayah keluarga Chen? Percaya tidak, aku bikin kau merangkak keluar? Tolong hormat, Tuan-Tuan, Tuan Jiang adalah petugas penagihan dari Departemen Hukum perusahaan kami. Chen Xi berhutang 100 juta kepada Qianjin, sudah lewat setahun harus dibayar hari ini. Petugas penagih, haha. Orang kampungku kira kau naik ke cabang tinggi nikah masuk ke keluarga kaya. Tak kira di Sushi pun kau hanya jadi penagih utang murahan. Betul kukira setelah ke keluarga Su dia akan sehebat apa. Ternyata hanyalah anjing kehilangan rumah yang makan sisa-sisa Shu. Aku sarankan kalian berpikir dulu sebelum bicara. Pulang dan bilang ke bos kalian. Hutang hari ini, kalau yang datang orang lain, Chen Shi mungkin masih mau bayar. Tapi kalau Jiang Chen, si anjing kehilangan rumah ini, jangan pernah berpikir. Kau? Tapi, kalau kau mau bicara empat mata denganku soal ini, aku bisa pertimbangkan untuk membelamu. Chen, berani-beraninya kau sentuh dia? Hari ini kami datang menagih utang atas nama Shu, hormati aku sedikit. Yun Jie, kau tidak apa-apa. Berani-beraninya kau melawan aku. Pengemis sialan, kau mau mati? Ini baru namanya melawan. Tuan Muda Chen, kau lemah sekali. Jiang Chen, ini kantor pusat Chen. Kau tahu siapa yang mendukung Chen? Itu adalah Yun Cheng, Lei Ye. Tentu dia tidak tahu, awalnya aku ingin mencarimu, karena kau datang sendiri hari ini, kau hanya bisa menyalahkan nasibmu. Satpam, tangkap dia. Hari ini aku akan memukulmu sampai tak dikenal. Kakak Chen, Tenang. Dia tak bisa menyakiti kita.
Kau sampah. Pura-pura terus, tak ada habisnya. Kan, serang. Sampah ini. Sejak kapan dia begitu kuat? Kau berani menyentuh orang Chen, berani sekali kau. Sama-sama. Kau belum lihat yang lebih berani. PH, mereka sudah selesai, sekarang giliranmu. Kau berani menyentuhku, kau celaka. Tunggu paman keduaku datang. Kau tak akan punya kesempatan memohon ampun. Kakak Chen, Direktur Chen adalah Chen Renfa. Mereka yang berani padanya sudah lenyap. Lebih baik kita pergi saja. Kau gadis ini agak pintar. Tenang, kakak Chenmu tidak takut. Kita datang untuk menagih utang, mana bisa berhenti di tengah jalan, terserah dari mana dia, aku akan hadapi. Karena kau memang ingin mati. Aku pastikan kau tidak datang sia-sia. Hari ini adalah hari kematianmu, sampah. Paman, ada yang membuat onar di kantor pusat Chen, dan melukai orang kita, sekarang ada di perusahaan kita. Berani menyentuh orang Chen? Aku akan bawa Hei Long ke sini. Celaka, Kakak Chen. Kita akan mati hari ini. Sekarang baru tahu takut? Terlambat pamanku didukung oleh sekte terbesar di Tiongkok Tengah Tuan Lei dari sekte Murong dia yang terkuat di seluruh kota Yun. Betul, tangan kanan Tuan Chen yang paling andal Hei Long adalah ahli yang ditunjuk langsung oleh Tuan Lei untuknya. Itu adalah sosok yang sangat terkenal di seluruh kota Yun dengan mudah bisa mengambil beberapa nyawamu. Aku tidak peduli itu semua. Hari ini aku datang ke sini hanya untuk menagih hutang, jika tidak ada uang, siapapun Tuan Lei atau Tuan Yu, aku akan tetap pukul mereka. Siapa yang bicara begitu besar? Dia orangnya. Tidak hanya melukai orang keluarga Chen, tapi juga berani mengancam akan menghabisi Tuan Lei, benar-benar tidak mau hidup lagi. Benar, Tuan Chen, orang ini sama sekali tidak menghormati Anda, sangat kurang ajar. Seorang menantu yang tinggal di keluarga Shu berani datang ke wilayah keluarga Chen berbuat onar, dan berani menghina nama Tuan Lei nyali cukup besar ya. Kamu Chen Renfa? Hari ini saya mewakili perusahaan Shu datang untuk menagih hutang 100 juta dari kalian. Hahaha, anak muda berani meminta uang padaku. Chen Renfa, sepertinya kamu benar-benar tidak mau hidup. Hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Kamu bahkan tidak bisa menjaga kejujuran dasar. Buat apa punya perusahaan? Sepertinya bocah ini sengaja mencari mati. Hutang 100 juta ini akan kubayar, asalkan kamu bisa membawanya pulang hari ini. Jika kamu bisa mengalahkan Hei Long, bawahanku, cek ini bisa kamu ambil, tapi jika kalah, kamu hanya bisa jadi makanan hiu di laut. Kak Chen, jangan bertaruh seperti ini. Mereka semua preman, benar-benar akan membuang kita ke laut. Pak, lakukan saja seperti itu. Jika dia tidak bisa mengalahkan Hei Long, hajar dia sampai lumpuh buang ke laut jadi makanan hiu. Sampah ini, sejak hari pernikahan yang kacau itu seharusnya sudah mati dipukul. Beruntung diselamatkan oleh Xu Jiangyue. Hari ini masih berani datang mencari mati. Harusnya dikabulkan saja. Hari ini, siapa mati, siapa hidup, belum tentu. Orang seperti dia tidak sebanding dengan satu pukulanku. Benar-benar tidak tahu diri. Dulu waktu Hei Long berkeliaran dan mengalahkan semua orang, kamu masih nyusu di mana-mana. Berani ngomong besar kayak gitu. Kita lihat saja, apa mulutmu yang keras, atau nyawamu yang keras? Aku tidak minta kamu mengalahkanku. Asal kamu bisa bertahan hidup di bawah tanganku. Itu sudah kemenanganmu. Aku kasih kamu 3 langkah dulu. Buang-buang waktu saja. Jadi kamu mau bertarung atau tidak? Aku masih harus pulang makan. Kalau aku bicara lagi sama kamu, nasi sudah menjadi bubur. Hei Long, ada apa denganmu? RY, orang ini tidak terlihat memiliki ilmu bela diri, tapi tenaga dalamnya sangat kuat, bagaikan jurang yang dalam. Aku bukan lawannya. Apa? Bagaimana mungkin? Dia itu anjing liar tak punya rumah. Bagaimana mungkin ilmu bela dirinya melebihi Anda? Kak Chen, kau ternyata mengalahkan Tuan Hei Long. Kamu tidak terluka, kan? Orang macam itu, belum sampai segitunya, sesuai perjanjian, berikan utang 100 juta padaku. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin bisa mengalahkan Hei Long? Orang apa? Penagih utang. Yang main, harus terima kalah. Utang harus dibayar. RY, jangan pernah berikan cek 100 juta itu padanya. Dan dia juga menghina Tuan Lei. Jangan biarkan dia pergi. Benar, jika hari ini, keluarga Chen bahkan tidak bisa mengalahkan sampah seperti dia. Kalau terdengar, jadi bahan tertawaan. Tenang, dia tidak akan pergi hari ini. Tuan Lei akan segera tiba.
hari ini pasti akan membuatmu menyesal. Ah, masa? Ini gelombang demi gelombang, sebentar RY, sebentar Heilong. Kalau tidak ada yang bisa bertarung, bayar utangnya, gue gak mau buang waktu sama kalian. Jiang Chen, kau tidak hanya memukul Tuan Heilong, tapi juga menghina Tuan Lei. Kau melakukan kesalahan besar. Kau pikir bisa pergi begitu saja? Kau kira ini tempat apa? Kata-kata seperti itu sudah kupelajari, coba tunjukkan padaku sesuatu, waktuku terbatas. Sebentar lagi jam pulang. Anak muda, awalnya cuma soal 100 juta yang kecil, tapi karena kau mati-matian mencari mati, Tuan Lei akan segera memenuhinya. Hei, Nona. Kau suruh Jiang Chen ke Chance untuk menagih hutang? Jiang Chen sekarang yang menangani penagihan perusahaan. Aku tidak tahu dia pergi ke Chance atau tidak, tapi Chance itu sepele, kan? Ya, Chance memang sepele. Tapi mereka didukung Tuan Lei. Tuan Lei apa? Ya, baru dengar Jiang Chen membuat Tuan Lei marah. Ini bukan masalah kecil. Kau sendiri ke Chance dan lihat. Jangan sampai Jiang Chen kenapa-napa. Tuan Lei ini adalah penguasa kota Yun, dia seperti petir yang meledak jika disentuh. Jiang Chen ini, dia benar-benar nekat. Dia juga demi grup Qianjin kita. Sudahlah, kau pergi dulu. Tuan Lai benar-benar akan datang. Dia adalah penguasa bawah tanah kota Yun. Bahkan kakek Su Cheng Yuan pun menghormatinya. Jadi, Kakak Chen, cepat minta maaf pada Chen Renfa. Jika benar-benar membuat Tuan Lei marah, bukan hanya kita, mungkin seluruh Qianjin akan hancur. percayalah, tidak apa-apa. Hahaha. Mau mati masih berani keras kepala. Siapa kau berhak bicara di sini? Apa peduli Tuan Lei sialan? Suruh dia datang saja. Siapa berani membuat onar di wilayahku, Tuan Lei? Tuan Lei datang. Hahaha, kampungan. Sekarang minta ampun juga sudah terlambat, cepat suruh Su Jiangyue siapkan peti mati. Anjing kehilangan rumah, pasrah saja, menunggu mati. Tuan Lei, orang ini. Dia datang ke Chance dan membuat onar. Dia juga melukai Tuan Heilong. Anjing liar yang mengembara. Sangat berani. Berani bicara tidak sopan padamu. Aku tak peduli Tuan Lei atau Tuan Api. Karena Chance ini lindunganmu, suruh mereka bayar hutang. Berani sekali. Di depanku berani bicara begitu. Yang berutang bukan aku, kenapa aku tidak berani bicara? Tetap kata yang sama, hari ini uang ini, kau bayar atau tidak? Atau kau mau aku turun tangan? Kupukul sampai kalian bayar. Otakmu benar-benar rusak jatuh, iya kan? Kau tahu orang yang berani menantang Tuan Lei sebelumnya? Apa akibatnya? Rumput di kuburnya sudah setinggi pinggang? Betul. Tuan Lei adalah anggota Sekte Murong. Sekte terbesar di Tiongkok Tengah. Sekte Murong. Konon sebagai sekte terbesar di Tiongkok Tengah, di depan guruku, itu tidak ada apa-apanya. Tuan Lei, Anda lihat sendiri, betapa arogannya orang ini. Jika tidak menyingkirkannya hari ini, nama baik Anda akan sulit ditegakkan. Omong kosong. Apa perlu kau ingatkan? Bukankah kau mau tagihan utang? Aku kasih kau kesempatan. Di sini, masih ada 3 ahli setara dengan naga hitam. Kalau kau bisa kalahkan mereka, kau dapat utangmu. 4 ahli di bawah Tuan Lei, dijuluki 4 Raja Langit. Katanya, pernah belajar beberapa jurus di Sekte Murong. Sejauh ini, ketiga dewa itu belum pernah meninggalkan korban hidup. 3 ahli besar bertindak bersama anak manis ini pasti tidak akan selamat. Betul saran aku, jangan dulu minta utang. Lebih baik suruh Su Jiangyue gali lubang kuburanmu dulu, supaya anjing kampung sepertimu mati pun tidak punya tempat dikubur. Kakak Chen Qi kita minta maaf saja, yuk Tuan Lei bahkan Pak Su tua tidak berani macam-macam dengannya. Tenang, bahkan 4 Raja Langitnya, bahkan jika dia mengundang Raja Langit sendiri, selama Jiang Chen di sini, hutang ini harus dia bayar. Karena dia mau mati. Kita tidak perlu menghalangi. Semua mundur, tunggu sebentar, jangan sampai darahnya mengenai kita. Serang. Kasih dia sepasang kruk. Suruh dia berenang. Direktur Chen, saya Su Jiangyue. Kamu jangan bertindak gegabah, soal hutang, kita bisa bicarakan, tapi Jiang Chen. Bu Direktur Su hari ini bukan hanya soal tagihan utang Jiang Chen menghina Tuan Lei dan melukai Tuan Naga Hitam, siap-siap saja urus pemakamannya. Pemakaman? Hei, Chen bilang, pada istriku, aku akan segera dapat utangnya kembali, suruh dia siapkan makanan. Bodoh. Kalau mau selamatkan suamimu, pergilah sendiri ke Bar Kunpeng. Aku dan Tuan Lei lihat niat baikmu, kami pertimbangkan untuk meninggalkan tubuh utuhnya. Kamu bangsat, kamu mau mati ya? Mulai saja, Tuan Lei biarkan dia bernapas sedikit. Hajar habis anak ini.
Apa yang sebenarnya terjadi? 3 ahli besar Tuan Lei semuanya kalah. Kamu sebenarnya siapa? Hanya penagih utang, sudah kubilang saat aku masuk tadi. Orang kampung dari gunung bisa mengalahkan 3 ahli besarku. Dari sekte mana dia? Tuan Lei, orang ini memang dari Gunung Pengemis, hanya di gunung belajar silat dari sekte liar. Sebenarnya aliran apa? Aliran liar itu adalah Tian Wuge. Kamu benar-benar besar mulut, Cui Rubing. Aku bilang padamu, kalau kamu berani mengulangi aku, akan membuat keluarga Cui lenyap dari Yuncheng. Kamu, Tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Ge apa? Tidak akan mengubah nama, tidak akan mengubah marga, Tian Wu, ge buka mata anjing kalian dan lihat baik-baik. Aku tidak peduli apapun gemu menyinggung Tuan Lei, hanya ada jalan mati. Tian Wu ge apaan? Kamu juga berani ngomong bahwa giok jelek, pamer apa? Hanyalah aliran liar yang tak bernama Tuan Lei kami bisa menghancurkan dengan satu tangan. Binatang berlutut. Jiang Chen, kenapa mereka begini? Gadis ini tidak boleh tahu terlalu banyak, biar nanti di perusahaan tidak ngomong sembarangan. Angel, kamu keluar dulu, selanjutnya aku yang urus. Sepertinya kamu kenal giok ini. Salam, Tuan. Tadi beberapa anak buahku buta berani melawan Tuan di depan umum. Mohon ampun, Tuan. Tuan Lei, kenapa kamu memberi hormat besar pada anjing kehilangan rumah? Masih berani melawan atasan? Ini adalah Tuan dari Tian Wuge tadi. Kalau Tuan tidak menahan kekuatan, kamu sudah mati dari tadi. Tuan Lei, apa itu Tian Wuge? Bukannya dari gunung, aliran liar tanpa nama? Buta mata anjingmu. Tian Wuge ini adalah aliran terbesar di daratan Zongyuan tempat lahirnya. Banyak aliran terkenal. Aliran liar. Kamu mau mati? Aliran terbesar di daratan Zongyuan, bukankah itu aliran Murong? Kenapa bisa Tian Wuge? Tian Wuge. Bukankah sudah puluhan tahun lalu merosot? Iya, Tuan Lei, mana mungkin Tian Wuge aliran nomor 1 di Zongyuan? Ternyata kalian tidak hanya buta, tapi juga bodoh. Ketua Tian Wuge bermarga Murong. Nama lain Tian Wuge adalah aliran Murong. Walaupun begitu, Tuan Lei, dia tidak mungkin anggota Tian Wuge. Lihat penampilannya yang miskin, pasti palsu. Betul giok. Naga itu pasti palsu juga untuk mendekat ke keluarga. Cui kami tidak segan-segan. Diam, kamu pikir kamu siapa? Tuan, tenanglah. Aku gagal mengontrol bawahan orang-orang ini, pasti akan kuhukum berat. Tuan Lei, ampun. Hamba buta mata menghina orang terhormat. Mohon belas kasihan. Yang kau sakiti adalah Tuan Jiang. Dasar sampah yang pantas mati. Jangan minta tolong padaku. Pak, saya yang tidak tahu diri. Keluarga Chen kami terpengaruh oleh perempuan jalan ini. Mohon maaf. Paman, apa katamu? Siapa pamamu? Dasar sampah. Kau masih ingin menjatuhkan keluarga Chen? Keluarga Chen kami mulai sekarang putus hubungan denganmu. Apa? Paman, Rubing dia. Dasar anjing tidak berguna. Seharian hanya mendatangkan masalah bagi keluarga Chen. Jika kau tidak putus hubungan dengannya, jangan bilang kau anggota keluarga Chen. Putus. Aku akan ceraikan dia sekarang juga. Chen Yunjie, kita baru menikah beberapa hari. Kau begini akan membuat keluarga Cui kami menjadi bahan tertawaan seluruh kota Yun. Apa urusanku? Kalau bukan karena menikahimu, mana mungkin aku menyinggung Tuan dari Paviliun Tianwu? Semua ini keluarga Cui tanggung sendiri. Tuan Jiang, membatalkan pertunangan bukan keinginan keluarga Cui. Semua ini diperintahkan keluarga Chen. Hei, dasar bodoh, masih omong kosong di sana? Berani-beraninya kau menjelekkan keluarga Chen? Ada habisnya atau tidak? Bawakan orang, tangkap ketiga orang ini. Besok keluarga Chen dan keluarga Cui tidak perlu ada lagi. Tuan Jiang, jika Tuan tidak keberatan, silakan mampir ke bar kecil di perusahaan saya. Ayo. Kenapa Chen Renfa dan yang lain belum datang? Jangan-jangan Jiang Chen kenapa-kenapa? Tuan Lei, Jiang Chen tidak tahu diri, telah menyinggung Tuan. Mohon jangan ambil pusing dengannya. Hei, adik ipar, jangan begitu. Orang hebat seperti Jiang, saya malah kagum. Masa saya mau cari masalah? Maksudnya? Ini utang keluarga Chen yang diminta oleh Jiang. Selain itu, saya, Tuan Lei, yang memutuskan mulai sekarang, semua material terbaik dari keluarga Chen bisa dipasok dengan harga murah ke grup Qianjin. Tuan Lei, apa yang Tuan lakukan? Apakah Jiang Chen akrab dengan Tuan? Berdasarkan hubungan saya dengan Jiang, utang kecil seperti ini bukan masalah. Baik, terima kasih Tuan Lei. Saya bawa Jiang Chen pulang dulu.
Sebenarnya siapa dirimu? Bahkan Tuan Lei bisa bersikap begitu padamu. Kau tidak apa-apa? Jangan lihat. Keluar dulu. Aku tidak sengaja. Aku akan kembali ke kamar. Tadi, kenapa aku begitu ceroboh? Dia melihat semuanya, tapi orang ini cukup jujur. Tidak sangka rahasia naga suci 9 putaran benar-benar ada pada Shu Jiangyue. Sepertinya Shu Chengyuan orang tua itu benar-benar tidak menipuku. Nona Shu ini benar-benar wanita cantik. Bersama wanita secantik ini, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini benar-benar menguji kesabaran. Saya rasa proposal kali ini. Tunggu dulu. Kenapa? Wakil Direktur Shu, ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak keberatan dengan proposal ini, tapi saya keberatan dengan Anda pribadi, Direktur Shu. Maksudnya? Jiang Yue, apa kau merasa duduk di sini kurang pantas? Kau, seorang perempuan, jadi direktur utama, setelah menikah, seharusnya menjadi ibu rumah tangga yang tenang. Posisi ini selain disetujui oleh kakek, juga oleh para pemegang saham yang dipilih melalui pemungutan suara. Dan jika Anda keberatan dengan hal ini, seharusnya diajukan dalam rapat pemegang saham. Kau tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Kau sebaiknya pulang dan punya anak saja. Buat apa tampil di sini? Wakil Direktur Shu, saya sudah bilang, hari ini adalah rapat perusahaan. Kita urus secara resmi. Urusan pribadi seperti ini sebaiknya dibicarakan di rumah saja. Baik. Kalau begitu, kita urus secara resmi. Selama Jiang Yue menjabat, meskipun pembukuan tidak bermasalah, tapi arus kas mengalami krisis besar. Direktur Jiang, jika terus begini, perusahaan bisa bangkrut kapan saja. Inilah hasil setelah Anda menjadi direktur utama yang Anda berikan kepada kami. Shu Wei ini, di perusahaan, membuat kerugian sebesar ini. Telepon Su Chengyuan. Segera adakan rapat pemegang saham. Jika terus begini, grup Qianjin akan hancur. Benar. Memang, jika perempuan yang memimpin, pasti tidak becus. Baru, berapa lama, perusahaan sudah mengalami kebocoran sebesar ini. Para hadirin, situasi saat ini adalah karena kemampuan pengambil keputusan yang lemah. Jika saya yang menjadi direktur utama ini, pasti tidak akan membuat kekacauan seperti ini. Para direktur, jika posisi direktur utama diserahkan kepada saya, pasti saya akan membuat kalian untung. Wah, kalian benar-benar tidak tahu malu. Banyak pria dewasa datang menggertak seorang perempuan. Jiang Chen, Sebelumnya, aku tidak peduli, mulai sekarang. Kalian ingin menggertaknya, tanya dulu prianya, yaitu aku, apakah setuju atau tidak. Siapa ini? Siapa lagi? Suami yang tinggal di rumah mertua itu. Pria miskin yang ingin naik derajat. Aku peringatkan kau. Bicaralah dengan sopan. Aku anggap kau sepupu Jiang Yue, jangan tidak tahu diri. Kau hanya seorang suami tinggal di rumah mertua. Berani mengancamku, kau pikir kau siapa? Kau, anak manis, kurang ajar, kau berani memukul wakil direktur grup, kau mau mati? Sudah kubilang, jangan tidak tahu malu, kamu yang duluan menindas istriku, memaksaku bertindak. Menindas ini urusan petinggi Qianjin. Apa yang kamu, anak manis, tahu? Lagi pula, kalau kamu memang hebat, kamu pergi ke Chen Group menagih uang. Kalau soal lain, mungkin aku tak bisa berkata apa-apa, tapi soal uang ini, kebetulan, aku berhasil menagihnya. Hahaha. Dia bilang, dia berhasil menagih utang Chen. uang ini memang berhasil didapatkan oleh Jiang Chen. Utangnya memang berhasil ditagih, tapi tidak ada hubungannya denganmu, karena ini kontrak dengan Chen Group, dan aku sendiri yang menegosiasikannya. Sudah dengar kabar penagihan berhasil kemarin, untung aku sudah siap. Sekarang Chen Group sudah tidak ada, bahkan kalau aku bilang ini tanda tanganku, siapa yang bisa membantah? Pasti ini ditandatangani oleh wakil direktur Shu. Kita tidak bisa percaya ditandatangani oleh orang kampung, kan? Su Wei, kamu tidak punya malu? Berani bilang ini tanda tanganmu? Kapan kamu pernah ke Chen Group? Aku, sebagai petinggi Qianjin, urusan begini tentu harus rendah hati. Kamu bilang kontrak ini ditandatangani suamimu yang tidak berguna, apa buktimu? Aku tidak punya bukti, tapi aku punya saksi, kontrak ini diurus oleh Tuan Lei. Siapa sebenarnya yang menandatangani? Aku telepon dia untuk datang. Kamu juga pantas kenal Tuan Lei? Dia orang baik di seluruh Yuncheng. Kamu takut, ya? Telepon sekarang juga, kalau kamu benar bisa bikin Tuan Lei datang. Aku tidak hanya mengakui ini tanda tanganmu, aku juga akan berlutut minta maaf. Tuan Lei, aku di Qianjin Group,
Ada yang meragukan? Kemarin pesanan bukan aku yang tanda tangan ke sini sebentar. Baik, aku segera sampai. Kasih panggung beneran main sandiwara, ya? Keluar. Shu Wei, jangan keterlaluan. Shu Jiangyue, kamu masih punya muka bicara, demi duduki kursi direktur, sampai rela main sandiwara, untuk rebut kontrak yang kutandatangani, benar-benar perhitungan yang bagus, saranku pecat Shu Jiangyue dari jabatan direktur. Dia tidak pantas duduk di posisi itu. Ini surat pengunduran diri, hari ini biarkan petinggi di sini voting, asal yang setuju kamu mundur lebih dari 40% tanda tangan saja. Sepertinya urusan ini sudah lama kamu rencanakan. Rencana aku hanya mengambil kembali, yang memang milikku. Lagi pula, sekarang Pak Tua sudah serahkan kekuasaan, tidak ada yang dukung kalian. Sepupu perusahaan Shu didirikan ayahku. Bersama kakek, tidak ada hubungan dengan keluarga kalian. Apa karena jadi petinggi beberapa tahun, jadi lupa diri? Diam. Shu Wei, kau berani menyentuhnya? Kau mau mati? Aku sedang mendidik pelayan kurang ajar di rumah. Apa urusanmu? Tidak ada tempat untukmu, untuk orang luar bicara. Shu Jiangyue, sekarang aku tidak sedang menasihatimu. Hari ini kontrak ini harus ditandatangani. Beberapa orang di belakangku adalah seluruh Yuncheng Master terbaik. Jika kau tidak tanda tangan, aku akan panggil orang biar kau pakai tongkat baru kau tanda tangan. Hari ini bahkan jika kakek tua datang sendiri tidak bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Berhenti semuanya. Bajingan, selagi aku masih hidup aku tidak akan biarkan kau seenaknya. Kakek-kakek, kenapa kau datang? Kau berani bertanya? Jika aku tidak datang, perusahaan Shu pasti kacau. Aku tanya kau, apa kau masih anggap aku ada? Mau memberontak? Tidak, kakek bukan seperti yang kau lihat. Aku hanya berdiskusi dengan Jiangyue. Diskusi? Begini caramu berdiskusi dengan adikmu. Kau pikir aku sudah tua, sudah buta? Orang, bawa anak nakal ini bawa ke kuil keluarga Shu, suruh dia berlutut 3 hari 3 malam. Tidak, kakek mereka yang menghina Tuan Lei dan memalsukan kontrak hutang. Jangan memutarbalikan fakta. Hutang perusahaan Jiang Chen sendiri yang menagihnya. Aku tahu jelas. Kau pikir aku bodoh? Pergi sana. Kalian tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kakek, syukurlah kau datang. Aku sungguh tidak menyangka Shu Wei, anak nakal itu, bisa begini. Untung ada Jiang Chen. Aku juga tidak menyangka bocah ini hatinya begitu hitam menindas kalian seperti ini. Tenang, Jiangyue. Selama aku ada, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh sehelai rambutmu pun. Berkat kau Jiang Chen, kau punya niat baik, aku bisa percayakan Jiangyue padamu. Pesta ulang tahun Tuan akan segera dimulai. Oh iya, hari ini pesta ulang tahun nenek Jiangyue. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini, kau perkenalkan Jiang Chen pada nenek. Oh iya, hampir lupa. Tidak apa, masih pagi, kita pergi bersama. Tuan, aku baru saja tiba di perusahaan Qianjin dan tidak menemukanmu di sini. Aku. Tidak apa, masalah tadi sudah selesai. Siapkan hadiah ulang tahun untukku untuk nenek Su. Baik, karena ini hadiah yang Tuan butuhkan, aku pasti akan mengeluarkan koleksi tahunan. Ada apa, Jiang Chen? Tidak apa, ayo masuk. Bu menantu keluarga Jiangyue kenapa belum datang juga? Semua orang sudah lapar nungguin. Katanya dia di perusahaan Jiangyue, cuma jadi penagih kecil. Entah si tua itu pikirannya gimana. Yah, sayang sekali Jiangyue, kondisinya bagus begini. Nenek, kado ulang tahun nenek sudah sampai. Wah, banyak barang bagus ya. Itu pemberian si nomor 2? Saya. Hahaha, pasti dong. Masa iya Jiangyue, yang setiap hari sibuk jarang pulang itu. Pelayan, cepat, bacakan daftar hadiah untuk nenek. Bukan saya yang ngasih. Sepasang manik giok naga Furudong Hai, 1 lukisan 100 burung Shoubi Nanshan, 1 set mangkuk emas 8 dewa, 1 jaket sutra, 4 musim semi. Bu, ini bukan dari saya. Apa kalian salah antarkan? Apa katamu? Bukan dari kamu. Lalu dari siapa? Nenek Shu, apakah hadiah ulang tahun dari saya sudah diterima? Ternyata pemberian Tuan Wang. Tuan Wang sungguh murah hati. Hei, suami, ayo kita bersulang untuk Tuan Wang. Sungguh tak terduga, hari ini Tuan Wang datang sendiri. Itu sungguh. Dulu Jiangyue, gadis itu benar-benar buta, tidak memilih Tuan Wang. Sekarang Tuan Wang tidak hanya melupakan masa lalu, tapi juga memberi hadiah sebesar ini. Itu hal kecil. Hari ini saya terutama ingin lihat Jiangyue. Lagi pula ini hotel milik keluarga Wang. Saya menyediakan 1 meja hidangan. Itu sudah sepantasnya. Hidangan? Maksud Tuan, hadiah yang Tuan beri adalah 1 meja hidangan ini, bukan hadiah yang 1 gerobak itu. Astaga, ini pemberian siapa? Semurah hati itu?
Saya yang ngasih. Hahaha. Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang hadiah segerobak itu dari kamu. Haha, beneran ada sapi yang berani ngebual. Kamu tahu barang-barang ini berapa harganya? Haha betul. Kamu dari mana punya uang sebanyak itu? Sombong banget sih ngaku-ngaku. Ini semua beneran dari kamu? Nenek. Hadiah-hadiah hari ini hanya sebagai tanda terima kasih saya. Hari ini pertama kalinya saya pulang bersama Jiang Yue. Supaya nenek senang. Gratis? Ini jangan-jangan hasil curian, ya? Kalau curian, dia belum tentu berani. Kamu bilang ini barang 9.900 yang dibeli dari lapak pinggir jalan? Kalau gitu, aku percaya. Apa? Barang murahan. Berani-beraninya bawa barang murahan ke tempat ini. Cepat buang keluar. Paman, cincin giok yang dulu paman berikan kepada nenek, mungkin itu yang benar-benar barang murahan, kan? Diam. Kamu bicara gimana sama pamanmu? Barang murahan atau bukan, gampang dibuktikan. Kamu, berani-beraninya kamu merusak akik yang kubeli seharga 500.000 cincin giok. Akik, ini cuma kaca yang diwarnai, dan ada banyak bahan kimia berbahaya di dalamnya. Kamu pikir aku sudah tua? Apa aku sudah gila? Mungkin aku juga ditipu orang. Cukup. Semua diam, makan. Ayo makan di meja. Kamu pantes? Ambil piring dan sumpit ini. Sendirian jongkok di pintu, makan di sana. Hahaha. Wang Lei, jangan keterlaluan. Hari ini adalah pesta ulang tahun nenek, sejak awal kamu tidak diundang. Kurang ajar. Kamu bicara sama siapa dengan nada begitu? Wang Xiao ini tamu penting kita hari ini. Jiang Yue, bagaimana cara bicaramu? Kalau bukan karena bantuan keluarga Wang, keluarga Su kita sampai hari ini, bisakah berkembang secepat ini? Cepat beri Wang Xiao minum dan minta maaf. Nenek, aku. Minta maaf sama aku, hahaha. Mudah saja, asalkan Jiang Yue kamu mau menyuapkan gelas ini ke mulutku sendiri, aku maafkan kamu. Kenapa masih diam? Ayo, cepat suapi. Hari ini hari bahagia. Apa kamu sengaja membuat nenekmu tidak senang? Wang Xiao suruh kamu suapi. Itu sudah rejeki kamu. Pura-pura sopan aja. Suka disuapi minum? Ya, baik. Kamu cari mati ya? Orang sini, bunuh dia. Bagaimana? Enak? Masih mau minum? Sialan! Kemana perginya semua orang di ruang VIP? Lei Ye baru saja tiba di hotel. Semua orang pergi ke lobi depan untuk menyambut Lei Ye. Lei Ye. Lei Ye datang. Kalian juga cepat pergi menyambut. Ternyata Lei Ye, kalian semua jangan bergerak. Ini wilayah keluarga Wang. Meskipun untuk menyambut, seharusnya kalian berada di belakangku. Kalian berdua, pembawa sial, keluar dulu. Hati-hati jangan menyinggung Lei Ye. Nanti keluarga kita celaka. Selamat datang Lei Ye. Silakan masuk Lei Ye. Saya sudah khusus menyiapkan jamuan lengkap untuk Anda. Hari ini ramai sekali ya. Ku kabar hari ini ulang tahun ibu. Saya siapkan hadiah kecil. Aduh, terima kasih Lei Ye. Tokoh sebesar Lei Ye masih ingat ulang tahun saya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Silakan masuk ke dalam. Keluarga Shu semua ada di sini. Dan ada 2 junior. Itu hanya menantu lelaki yang tidak layak. Suruh dia datang ke sini. Aduh Lei Ye, itu hanya seorang dari perusahaan mereka. Penagih utang brengsek. Orang kecil seperti itu dia tidak layak bertemu dengan Anda. Apakah harus kukatakan 2 kali? Baik, baik. Saya akan panggil dia sekarang. Tolong peringatkan dia jangan mempermalukan Lei Ye. Kamu berani duduk? Tidak lihat Lei Ye di sini? Cepat berlutut minta maaf pada Lei Ye. Tidak perlu. Membuat Lei Ye marah. Tubuh orang kecil ini besok belum tentu ditemukan. Orang kecil ini akan mencelakakan seluruh keluarga kami. Aku tidak akan berhenti dengannya. Tuan Jiang, silakan duduk di tempat kehormatan. Apa? Apa Anda salah? Dia hanya menantu lelaki keluarga Shu. Aku Lei mengundang makan. Kapan kalian berhak mempertanyakan? Aku, bukan maksudku begitu, Lei Ye. Kalau bukan begitu, diamlah. Aduh Lei Ye, tenanglah. Keluarga Shu tidak tahu aturan. Biar aku yang melayani Anda. Kamu berdiri di sini ngapain? Cepat keluar. Berani tidak sopan pada tamu pentingku. Keluarga Wang tidak mau berbisnis di Yunzhou lagi? Dia mau makan, biarkan saja, tapi kamu tidak berhak duduk semeja. Ambil piring dan sumpitmu sendiri, makan di depan pintu. Kamu pikir keluarga Wang di kota Yun ini seperti semut, mau diperlakukan seenaknya? Apa? Kamu meremehkanku, Lei?
Satu telepon saja dariku, keluarga Wang bisa lenyap dari kota Yun. Tuan Lei, Tampar dirimu sendiri dan minta maaf. maaf. Aku bukan maksud begitu. Sudahlah, begini saja. Karena hari ini ada yang tidak tahu barang, dan juga tidak menyambut kita, sayang, kita pergi saja. Nenek, maaf. Kami pulang dulu. Keluarga Shu, sebaiknya kalian juga tenang. Sial, kalian tunggu saja. Dengan keributan hari ini, entah bagaimana kesan nenek terhadapmu jadi buruk. Kamu lihat sendiri, keadaan hari ini pasti tidak akan memberi kesan baik. Tapi tidak apa-apa, yang penting kakekmu tahu. Baiklah, tapi soal hari ini, kamu melakukannya dengan baik. Ayo, mau hadiah apa? Kita sudah menikah, urusanku adalah urusanmu juga. Membantumu menyelesaikan ini itu sudah kewajibanku, kan? Mau hadiah apa? Tanpamu, bukan hanya grup Qianjin, celah 100 juta ini tidak tertutup. Posisi presiden direktur ini juga tidak stabil. Dan di pesta ulang tahun, paman kedua dan Zhang Cui sengaja mempermalukanku. Untung ada kamu. Ayo, mau hadiah apa? Pasti aku penuhi. Karena kamu tidak bilang, aku putuskan saja. Aku beri kamu 3% saham Qianjin. Selanjutnya, aku angkat kamu jadi wakil direktur hukum. Bagaimana? Itu semua tidak penting. Sayang, aku sudah berbuat banyak. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Halo, ada apa? Tidak baik, Direktur Jiang. Entah dari mana tiba-tiba muncul banyak berita buruk tentang perusahaan. Sebagian lagi sengaja menjatuhkan grup kita. Sekarang grup Qianjin terkena dampak, saham anjlok. Diperkirakan sudah terjadi celah dana 5 miliar. Ada apa? Aku harus ke kantor. Grup Qianjin kena masalah besar. Aku temani kamu. Akhirnya Busu datang. Ada 2 tamu di kantor. Mereka ingin bertemu Anda. Tamu. Benar. Dan Shu Wei juga datang. Untuk apa Su Wei datang? Dia bilang mau bicara bisnis dengan Anda. Bicara bisnis? Aku lihat saja. Bisnis apa yang bisa dia bicarakan? Kenapa kamu datang lagi? Keluar. Hari ini Wang Xiao datang mencari Bu Shu. Kamu pikir, kamu siapa? Sepertinya pelajaran waktu itu belum cukup bagi kalian. Kamu masih berani melawan Lei Ye? Apa kau pikir aku takut dengan Lei Ye? Shu Wei. Kamu sudah bukan karyawan Qianjin lagi. Kenapa masih ke sini? Keluar. Bushu. Salah paham. Aku datang untuk membantu kamu. Bantu aku? Benar. Kudengar perusahaan Qianjin dalam semalam diterpa banyak skandal. Semalam, kerugian langsung mencapai 5 miliar. Perusahaan Qianjin benar-benar tidak butuh bantuan? Kenapa kamu cepat sekali dapat berita? Kamu yang melakukan ini? Tidak kusangka, demi membalas dendam padaku kamu membuat perusahaan dalam bahaya. Lalu kenapa? Kamu punya bukti? Bu Shu, jangan terlalu bermusuhan. Hari ini aku ke sini untuk bekerja sama dengan Bu Shu. Apa yang ditakutkan? Wang Xiao kami sekarang bisa mendanai Qianjin Group 5 miliar. Selain itu, juga akan menyediakan 1 miliar untuk membantu operasional perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis besar ini. Pura-pura baik. Bahkan seluruh kota Yuncheng semua keluarga terhormat mati. Aku tidak akan berpikir untuk memintamu. Hahaha, Bu Shu. Jangan menolak begitu langsung dong. Sebaiknya pikirkan baik-baik masalah ini. Apa kau tidak dengar yang barusan kukatakan? Ini tidak perlu dipertimbangkan. Cepat pergi. Jiang Yue. Aku tetap berharap kau bisa pikirkan baik-baik. Sekarang Qianjin tidak hanya rugi uang tetapi juga mengalami masalah besar dengan reputasi. Dalam situasi ini kalian bahkan untuk pinjam uang ke bank tidak bisa dapat. Dan sesuai reputasi Qianjin saat ini tidak ada perusahaan di Yuncheng yang mau meminjamkan uang. Hanya dalam satu malam timbul celah sebesar ini. Jika terus merugi ke depan, meskipun Qianjin memiliki modal besar akan tetap hancur. Pada saat itu Qianjin Group akan penuh hutang. Kalian berdua bahkan tidak punya kualifikasi untuk bicara kerjasama dengan kami. Dengan kamu, Shu Wei, kamu mau pakai trik kecil ini untuk menjatuhkan Qianjin Group keterlaluan naif. Keluar semuanya. Grup Qianjin adalah satu-satunya warisan dari ayahmu. Su Jiang Yue, pikirkan baik-baik. Kamu ingin sebelum kakek meninggal melihat grup Qianjin runtuh? Lalu bagaimana kalian ingin bicara kerjasama dengan saya? Jiang Yue, kamu benar-benar mau kerjasama dengan mereka? Celah grup Qianjin kali ini adalah jebakan mereka. Saat ini hanya merekalah yang bisa menyelamatkan Qianjin. Aku akan bicara dengan mereka dulu, tidak apa-apa. Suruh dia keluar dulu.
Jiang Chen, dengar kata-kataku. Serahkan masalah ini padaku dulu, kalau ada apa-apa, aku panggil kamu. Kita hanya dipisahkan satu pintu. Di luar adalah kantor. Kalau ada apa-apa, aku panggil kamu, oke? Soal bagaimana bisnisnya dibicarakan sangat mudah. Wang Shao sudah lama mengincarmu. Asal kamu mau menikah dengan Wang Shao bisa segera menghidupkan kembali grup Qianjin. Su Wei, jangan keterlaluan. Aku sudah menikah. Apa yang kamu ngomong sembarangan di sini? Menikah, suamimu yang tidak berguna itu, hanya dapat beberapa bantuan dari Lei Ye, benar-benar kira bisa membalikkan keadaan? Hehe, lebih baik menikah denganku. Lagi pula aku tidak meremehkanmu. Tetap akan menyayangimu. Suamiku ada di luar sekarang. Kusarankan kamu hormat. Wah, Tuan Jiang, ada apa menghubungiku? Bisakah kamu menyelidiki siapa yang bermain di belakang grup Qianjin? Ada orang berani mengacau di perusahaan Anda. Aku akan menyelidikinya, lalu habisi mereka semua. Tidak, jangan terburu-buru dulu. Yang paling penting sekarang adalah reputasi grup Qianjin dengan Giok Naga. Berapa banyak dana yang bisa kukerahkan? Guru, keluarga yang lebih kuat dari keluarga Wang di Yuncheng. Keluarga Wang? Keluarga Wang hanya peringkat terakhir dari 6 keluarga besar. Tidak termasuk keluarga Shu. Masih ada 4 keluarga besar yang bisa kamu perintah dengan bebas. Baik, segera atur dan beritahu mereka. Wang Shao, ku katakan sekali lagi, tolong hormati. Yo, Shu Wei. Kamu tidak bilang padaku sepupumu ini ternyata pedas. Di siang bolong di perusahaanku, kamu berani. Aku berani. Apa yang tidak berani kulihat? Tidak lihat bodyguard di belakangku? Asal Jiang Chen berani masuk, biar dia lihat langsung. Sayang, kecil. Kurasa kamu cari mati. Ada apa, Su Zong? Cepat panggil Jiang Chen. Baik. Sayang kecil, teriak sampai serak pun tak berguna. Tidak mau yang baik, mau yang pahit. Hari ini akan kutunjukkan padamu apakah sayang kecil itu bisa menyelamatkanmu. Benar. Hari ini semua gara-gara perbuatanmu sendiri. Aku sudah menyelidiki sebelumnya. Lei Ye baru saja meninggalkan Yuncheng kemarin. Beberapa ahli yang disiapkan Wang Shao sama sekali tidak kalah dengan anak buah Lei Ye. Saat ini tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kamu, hentikan. Wang. Kamu cari mati? Bunuh bocah itu untukku. Jika terjadi sesuatu, aku yang tanggung. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Tim pengawal yang disewa dengan harga mahal. Bukankah dia hanya anak buah Lei Ye seorang bawahan tak dikenal? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Bukankah kau bilang dia cuma turun dari gunung? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf Wang Shao, ini juga di luar dugaanku. Aku benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata benar-benar seorang ahli bela diri. Hari ini kau sendiri yang mendatangi maut? Kau berani kau sentuh aku sedikit saja? Di belakangku ada keluarga Wang dari kota Yun. Jangan kira keluarga Wang benar-benar takut pada Lei Ye. Jika kau berani menyentuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Coba saja. Jiang Chen, beri dia sedikit pelajaran saja. Jangan sampai benar-benar terjadi apa-apa. Kau benar-benar berani memukul Wang Shao. Kamu celaka sekarang keluarga Shu sudah goyah. Dalam situasi begini kau masih berani memukul Wang Shao? Dan kau? Kakau berani juga bertindak padaku? Aku akan segera menelepon keluarga biar keluarga Shu mengusirmu. Nenek sangat tidak puas denganmu. Halo, ayah aku akan mengadakan rapat keluarga Jiang Chen memukulku. Apa? Dia benar-benar berani sekali, berani bertindak padamu. Aku akan menyuruh mereka semua segera kembali. Memenuhi kepuasan sesaat akan membuatmu membayar selamanya. Malam ini tidur di jalan saja. Xu Jiangyue, kau berani bertindak terhadap sepupumu? Sekarang segera kembali. Apa? Aku biarkan kalian hidup. Kalian cuma bisa mengandalkan keluarga untuk menekanku. Tidak ada cara, kita pulang sebentar. Xu Jiangyue, apa hakmu memecat Shui dan berani menyuruh si imut itu melukainya? Itulah Xiao Wei kita. Setidaknya dia adalah putra sah keluarga Su dipukuli oleh seorang menantu yang tinggal di rumah istri. Jika tersiar, di mana muka keluarga Su diletakkan? Sebelum kalian mempertanyakanku kenapa tidak tanya dulu apa yang dia lakukan, dia membawa Wang Lei masuk ke perusahaan berniat jahat padaku.
Tidak mengirimnya ke polisi sudah cukup menjaga muka. Berniat jahat? Lalu kenapa? Wang Shao berasal dari keluarga kaya 100 kali lebih baik dari pengemis miskin di sisimu ini. Tanpa Wang Shao, Qianjin Group akan bangkrut cepat atau lambat. Kau, gadis nakal, kenapa tidak memikirkan keluarga? Anak tidak dididik, kesalahan ayah. Melihat kelakuan Su Wei yang seperti itu, aku seharusnya sudah bisa menebak kalian orang macam apa. Ada urusan apa si imut sepertimu bicara di sini? Diam. Jiang Chen adalah suamiku. Kenapa tidak berhak bicara? Orang tua harus bersikap seperti orang tua. Jangan tidak tahu diri. Kamu, si kecil, berani juga macam-macam sama aku? Percaya nggak, aku bisa suruh orang bawain tongkat buat kamu, terus buang kamu dari keluarga Shu. Cukup. Jiang Chen lancang pada yang lebih tua. Berani mukul sesepuh keluarga Su. Melanggar aturan keluarga Shu. Hari ini aku yang putuskan. Jiang Chen, kamu keluar sekarang juga dari keluarga Su. Rumah pengantin Jiang Yue juga akan diambil kembali. Sebagai ganti rugi untuk Su Wei. Nenek, rumah itu adalah pemberian kakek untuk pernikahanku. Bagaimana bisa nenek seenaknya mengambilnya? Kalau nggak mau diusir, bisa juga. Suruh suamimu pergi minta maaf sambil berlutut di depan pintu Wang Shao. Lalu serahkan posisi Direktur Qianjin kepada Su Wei. Urusan ini selesai. Hanya satu rumah pengantin saja, berani-beraninya pamer. Seluruh kawasan villa di Hupan Center milikku, kalian yang menginginkan rumah kecil itu. Aku pun nggak mau tinggal di situ. Hahaha, Hupan Center, itu kawasan villa termahal di Yuncheng. Kamu, si kecil, bohong aja nggak pakai persiapan. Betul, bukan satu kawasan. Kamu bisa beli satu toilet aja, aku telan kunci ini. Tuan Jiang, setelah menerima pesan Anda, saya langsung datang ke sini. Jika Anda berencana untuk pindah, saya akan segera menyuruh orang untuk membersihkan dan menata seluruh rumah. Saya, manajer Wang, apa Anda salah orang? Dia itu hanya menantu yang tinggal di rumah istri. Tuan Jiang adalah satu-satunya pemilik Hupan Center. Semua kalangan atas tahu. Beberapa dari Anda tidak tahu. Sepertinya belum pernah bergaul dengan kalangan atas yang sebenarnya. Selain itu, saya beritahu kalian semua. Grup Shu Qianjin mengalami krisis utang yang parah. Rumah mewah atas nama kalian ini sudah dibekukan oleh bank. Jika masalah dana tidak dapat diselesaikan, kalian semua harus pindah dalam waktu dekat. Apa katamu? Dibekukan? Semua gara-gara kamu, si pembawa sial. Rumah yang baik-baik ini kamu buat kacau balau. Jika nenek kenapa-napa, aku nggak akan selesai denganmu. Cepat bawa nenek ke rumah sakit. Orang-orang, bawa si kecil ini, beri dia tongkat, lemparkan ke jalan. Siapa berani? Ayah, bagaimana ayah datang ke sini? Jiang Chen adalah menantu yang aku sendiri pilih untuk Jiang Yue. Nantinya akan bersama Jiang Yue mengurus grup Qianjin bersama. Siapa berani menyentuh dia sehelai rambut pun? Ayah, Qianjin milik keluarga Shu, bagaimana bisa diserahkan kepada orang luar? Qianjin adalah milik ayah Jiang Yue yang ia bangun sepanjang hidup. Wajar jika diwariskan ke Jiang Yue dan suaminya. Jika kau berani menghina Jiang Chen lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Meskipun Anda melindunginya, bagaimana? Qianjin sekarang punya lubang 5 miliar. Dia seorang miskin bisa menyelesaikannya. Menurutku seharusnya biarkan Shu Wei kembali memimpin dan menjalin pernikahan dengan keluarga Wang baru bisa menyelamatkan Qianjin. Paman, krisis perusahaan memang direncanakan oleh Shu Wei sendiri. Kau masih membelanya di sini? Fitnah. Jelas kamu yang salah urus malah menuduh Shu Wei. Kau anak durhaka. Kakek. Marah yang menekan, hati gumpalan menyumbat dada. Sudah dilancarkan, istirahat beberapa hari akan baik. Pak, kau diam. Shu Wei melakukan pengkhianatan seperti itu. Kau juga tidak lebih baik. Jika berani ribut lagi, aku akan mengusirmu dari keluarga Shu juga. Sekarang krisis Qianjin adalah prioritas utama. Besok di Yuncheng ada pesta kalangan atas semua keluarga terkemuka akan hadir. Kalian berdua pergi ke sana. Lihat apakah bisa menemukan keluarga yang mau berinvestasi. Ayahmu dulu punya banyak koneksi. Mungkin masih ada yang mau membantu karena kenangan lama. Kakek tenang saja, aku dan Jiang Chen akan berusaha maksimal. Kakek tenang, celah 5 miliar kecil. Aku yang selesaikan, kamu tenang istirahat. Anak baik, kakek tahu kau tulus. Tapi bisnis berbeda dengan dunia persilatan. Hanya mengandalkan kekuatan tidak cukup. Tidak mungkin nona besar, Shu ternyata menangis. Kakek semakin lemah. Perusahaan juga kena masalah besar. Aku benar-benar takut. Takut apa? Kalau langit runtuh, ada suamimu yang menahan. Sebelumnya,
Chen Renfa Wang Lei, mana yang tidak aku selesaikan? Tidak sama kali ini urusan bisnis. Meskipun kau jago bela diri tidak bisa menghasilkan 5 miliar. Percayalah sekali padaku pesta besok, serahkan padaku krisis Qianjin, aku yang selesaikan. Jiang Yue, dulu aku menikahimu demi ilmu silat. Sekarang aku ingin menjagamu sebagai pribadi. Wang Shao menemukan besok Xu Jiangyue akan membawa si imut itu ke pesta kalangan atas cari investasi. Cari investasi. Menurutku, itu seperti mengemis. Besok aku akan membuat si manis itu tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Wang Shao berwibawa. Setelah kita bereskan mereka posisi CEO Qianjin, Tenang, setelah berhasil, Qianjin akan menjadi milikmu. Sekarang kamu pergi menyebarkan berita. Besok, siapapun yang berani membantu keluarga Xu, berarti melawan keluarga Wang. wah, Nona Xu membawa yang tidak pantas tampil di sini? Ini pesta kelas atas, bukan tempat untuk sembarang orang. Hanya jamuan orang kelas atas yang disebut jamuan. Anjing rendahan seperti itu hanya pantas memakan sisa. Pintu yang bisa dimasuki binatang, kenapa aku tidak bisa masuk? Jangan lupa saat kau dipermalukan di Qianjin Group, jangan paksa aku memukulmu di depan umum lagi. Kau mencari mati, tuan-tuan. Tolong tunjukkan undangan. Tadi banyak orang masuk dan kamu tidak meminta undangan. Sekarang ke kami, kamu minta. Mereka semua dari keluarga terhormat. Yang di sampingmu ini, siapa tahu orang sembarangan dari mana. Maaf, tolong Nona Xu yang memungutnya. Tidak perlu dipungut. Apa? Perusahaan Xu hampir bangkrut masih sok sombong? Jiang Chen, Kesalahanmu adalah tidak boleh memperlakukan Jiang Yue seperti itu. Berani kau memukulku? Ini pesta Tuan Tian Wuge. Kau merusak acara Tuan. 100 Lei Ye pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tuan Tian Wuge, kebetulan, akulah dia. Aku ke toilet sebentar. Bukankah itu Nona Su? Qianjin hampir bangkrut, dia masih punya muka datang. Yang baru saja pergi itu pasti suami yang tinggal di rumah mertuanya, kan? Katanya hanya orang gunung yang culun. CEO Xu, ku dengar. Kamu datang cari investasi. tidak ada hubungannya dengan Wang Shao. Haha, aku punya 30 miliar di sini. Cukup untuk menyelesaikan semua krisis Qianjin. Tergantung apakah kamu mau membayar harga. Harganya sederhana. Di sini, buka pakaianmu. 1 potong 10 miliar. 3 potong, tepat 30 miliar. Menguntungkan kan? Kau tidak tahu malu. Bahkan, jika Qianjin bangkrut aku tidak akan dipermalukan olehmu. Mau kemana? Qianjin adalah warisan yang diperjuangkan ayahmu dengan nyawa. Apa tega kau melihatnya hancur di tanganmu? Dan kakekmu yang sekarat itu, jika tahu Qianjin hilang, mungkin tidak akan kuat. Kamu sebagai cucu begitu tidak berbakti. Aku akan lakukan apa yang kau minta. Kau benar-benar akan memberi 30 miliar padaku. Tentu, janji pria sejati. Tidak bisa ditarik kembali. Ara, cepat, foto saya semua. Ini adalah wanita tercantik di kota Yun. Sekali dalam 1000 tahun. Aku baru pergi sebentar, kamu berani mengganggu istriku? Sepertinya kamu bosan hidup. Jiang Chen, Kamu berani memukulku? Shuwei, panggil orang. Pukul dia sampai mati. pengurus, Huye, ada yang membuat keributan di pesta. Cepat datang. Kamu siapa? Berani di pesta sambutan Tuan Tian Wuge? Kamu bosan hidup? Huye, dia itu, seorang ulucu dari gunung, mengandalkan dirinya sebagai anak buah Lei Ye, bertindak semena-mena. Anak buah Lei Ye. Lei Ye bertemu Tuan Tian Wuge, harus berlutut bicara. Kamu seorang preman kecil berani berulah di sini. Mulai hari ini, keluarga Xu dan kamu dilarang selamanya oleh lingkaran keluarga terkenal kota Yun. Sekarang, enyahlah. Atau Panfidu. Suruh aku pergi, tempat ini memang dibuat untukku, kalian yang harus pergi. Hahaha, dibuat untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Coba kencing dan lihat dirimu sendiri. Jangan buang waktu dengannya. Telepon Lei Ye. Suruh dia datang mengontrol anjing gila bawahannya. Lei Ye, ada yang membuat onar di pesta, dan itu anak buah Anda. Cepat datang lihat. Apa? Siapa yang berani di pesta sambutan Tuan Tian Wuge? Cari tahu siapa dia. Aku akan mengulitinya. Aku datang ke pestaku sendiri, mereka memaksaku pergi, kemari dan urus ini. Tuan Jiang, saya segera datang. Lei Ye, Anda datang. Apa yang tadi Anda katakan di telepon? Tuan Jiang. Buta mata anjingmu.
Ini adalah Tuan Jiang dari Tian Wuge. Apa? Saya datang terlambat, membuat Tuan dihina di sini. Mohon hukuman, Tuan. Jiang Chen, kamu. Semuanya, dengarkan baik-baik. Tuan Jiang Chen ini adalah murid utama langsung dari Tian Wuge, mewakili Tian Wuge di dunia. Hari ini, siapapun yang berani tidak hormat kepada Tuan Jiang berarti bermusuhan dengan seluruh Tian Wuge dan juga dengan saya, Lei. Ya ampun, dia ternyata dari Tian Wuge. Kita tadi masih membicarakannya di belakang. Selesai. Kita telah menyinggung Tian Wuge, keluarga kita juga hancur. Maafkan kami, Tuan Jiang kami ini buta telah menghina Tuan investasi dari Direktur Shu dan Qianjin Group. Kami bersedia mengeluarkan berapapun, tidak masalah. Hanya mohon, Tuan jangan masukkan kami ke daftar hitam Tian Wuge. Kalian kenapa begini? Semua salahmu, pembawa sial kamu, yang menghasut kami untuk menyinggung Tuan Jiang. Keluarga Wang tidak akan bisa bertahan di Yuncheng lagi. Tuan, bagaimana menangani Wang Lei dan Xu Wei? Mencemarkan nama baik Qianjin Group dengan sengaja, mempermalukan Direktur Su di depan umum, harus dihukum, bagaimana? Ikuti aturan. Baik, saya mengerti. Kakak Jiang, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku anggota keluarga Shu. Demi Jiang Yue, ampuni aku sekali ini. Tuan, surat minat investasi dari berbagai keluarga besar sudah saya siapkan. Besok pagi akan dikirim ke Qianjin Group. Selain itu, reputasi Qianjin Group telah tercemar. Bukti pencemaran, nama baik terkait, kamu juga siapkan semuanya. Baik, saya segera lakukan. Direktur Xu, Direktur Jiang, kabar baik, keluarga ternama mengirimkan surat minat investasi semalaman, tidak hanya menutup celah dana 5 miliar, tapi juga kelebihan transfer lebih dari 8 miliar, dan rumor yang mencemarkan kita di internet sudah semuanya dibersihkan. Harga saham perusahaan sedang naik pesat krisis, Qianjin sudah teratasi sepenuhnya. Baik, aku tahu. Kali ini benar-benar berkat kamu. Tanpamu, Qianjin kali ini benar-benar tidak akan bertahan. Kalau begitu, Presiden Shu berniat memberi saya hadiah apa? Masuk. Presiden Xu, Presiden Jiang, Presiden Wang dari grup Wang dan Xu Wei ada di luar, mereka bilang ingin bertemu Anda berdua. Untuk meminta maaf, Suruh mereka pergi. Aku tidak ingin bertemu. Jangan, biarkan mereka masuk. Aku ingin lihat mereka mau main apa lagi. masuklah. Terima kasih. Jiang, Presiden Shu, aku tahu salah. Aku tergoda setan. Aku tidak seharusnya menjelekkan Qianjin. Tidak seharusnya menghina kalian berdua. Mohon kalian bermurah hati. Maafkan aku kali ini. Sepupu Jiang Yue, demi keluarga, tolong aku tidak akan berani lagi. Jiang, ini fitnah. Semua bukti tentang Qianjin dan surat permintaan maaf dari keluarga Wang. Aku bersedia mengganti semua kerugian Qianjin. Hanya mohon Anda memberi keluarga Wang jalan keluar. Pelaku utamanya, membawa bukti kejahatan sendiri, untuk meminta pujian. Kamu pikir kami keluarga Su bodoh? Presiden Jiang, aku sungguh-sungguh bertobat. Tidak perlu bertobat. Simpan saja untuk dikatakan pada polisi, bukti kejahatan kalian sudah kami siapkan sejak lama. Sejak kalian mulai berpikir licik, harus sudah memikirkan akibatnya hari ini. Fitnah jahat menyebabkan kerugian besar bagi Qianjin, aku akan sebagai legal perusahaan secara resmi menuntut kalian. Pergi. Sejujurnya, awalnya, aku benar-benar mengira kamu hanya seorang pemuda bodoh yang turun gunung. Selain berkelahi, tidak bisa apa-apa. Kalau sekarang, Sekarang aku rasa kakek memang lebih baik dalam memilih daripada aku. awalnya aku menikahimu memang demi Jiu Zuan Longshen Jue. Tapi setelah bersama, ilmu itu sudah tidak penting lagi. Shu Jiang Yue, aku suka kamu, bukan karena pertunangan, bukan karena ilmu, hanya karena kamu adalah kamu.